Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua yang tercinta, masyarakat Unsika serta masyarakat Kabupaten Karawang, serta yang terhormat Bapak Arif Solehudin MKom selaku dosen pengampu. Terima kasih telah membantu pengerjaan sistem informasi UAS kami. Sebelum dimulai, yuk kita kenalan dulu. Sebelumnya, ada latar belakang yang ingin kita jelaskan. Kenapa sih kita membuat BEM Fasilkom Unsika itu sendiri? Yang pertama adalah karena yang sebelumnya telah dilakukan secara manual. Nah, itu tuh agak kurang efektif sehingga sempat terjadi kehilangan data atau terhambatnya data saat mencari ketika kita membutuhkan. Maka dari itu, kita membuat sistem informasi ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kita ketika kita membutuhkan ataupun mencarinya, sehingga mempermudah kita dalam pengerjaan laporan di akhir nanti. Nah, di sini kita akan masuk ke menu data anggota. Di sini ada form-form yang harus diisi untuk melengkapi data-data yang akan tampil di list sebelah kiri dari modul anggota. Pertama-tama kita isi datanya terlebih dahulu. Pertama kita lengkapi adalah NPN. Setelah itu nama. Jabatan. Kita pilih dari list internal. List kelamin di nomor telepon. Kita isi angkatan. Kita penuhi kolom alamat. Setelah itu simpan. Setelah disimpan, maka datanya akan muncul di list sebelah kiri. Di sini sudah ada data yang sudah terinputkan sebelumnya. Kita coba untuk edit. Kita edit jabatannya menjadi bendahara. Kita tekan tombol ubah. Datanya akan berubah sesuai dengan data yang kita edit tadi. Sini tombol untuk hapus juga. Maka sesuai dengan fungsi yang di sebelah kiri akan hilang. Nah, jadi modul anggota ini adalah modul yang fundamental, di mana dari list-list data yang terdapat di dalam list tersebut akan berpengaruh ke data inventaris, kegiatan keuangan maupun data surat. Nah, di masing-masing modul. Jadi ya, modul anggota ini yang paling penting. Nah, di sini ada fitur cari juga. Kita bisa cari lewat nama. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul kegiatan, di mana modul kegiatan ini adalah merekap banyaknya kegiatan yang telah tertera dan dilaksanakan pada kegiatan BEM Fasilkom Unsika agar terlihat rapi dan sistematis. Yuk langsung aja kita cek. Nah, di sini terdapat ID kegiatan, nama keplak, tanggal, tempat dilaksanakannya. Kita isikan ID kegiatan ini. Nomornya selanjutnya adalah nomor 6,
Lalu nama kegiatannya contohnya adalah Dis Natalis Unsika yang telah kita laksanakan kemarin. Tulisannya salah, Dis Natalis Fasilkom. Lalu untuk nama ketua pelaksananya, kita contohnya di sini kita cari dengan keyword Siti. Nah, di sini langsung ada ya namanya, keplaknya Siti Badriah. Langsung kita klik dan langsung muncul ya nama Siti Badriah. Lalu tanggal kegiatannya adalah Mei tanggal 15, lalu kita tambahkan dan berhasil. Nah, lalu kita rubah ya karena tempatnya di sini belum tertera. Lalu kita tambahkan tempatnya di Aula Unsika. Kita klik ubah dan berhasil. Data berhasil ditambahkan yaitu Aula Unsika. Setelah itu kita klik hapus, maka yang tadi kita inputkan akan hilang. Selanjutnya kita cari kegiatan. Kita cari kegiatan yaitu santunan. Ya, ada ya santunan. Lalu kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Ketika kita klik batal, maka nggak jadi. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavia Nugraha dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan modul data keuangan. Data untuk uang masuk terlebih dahulu. Kita isi ID keuangan, yaitu sesuai urutan ya, nomor 11. Terus tanggal, contoh kita tanggal 3 Mei 2020. Kemudian perihal itu asal dari uang tersebut gitu. Uang tersebut itu berasal dari sumbangan kah atau hibah dari alumni dan lain sebagainya. Kemudian kita isi jumlah uang, lalu untuk pengirim ini kita isi dengan nama pengirim uang tersebut. Terserah, itu bisa nama bendaharanya atau nama pribadi. Di sini kita isi dengan hamba Allah ya. Klik tambah. Terus data sudah ditambahkan ya, ada paling bawah. Lalu bisa kita ubah. Untuk mengubahnya kita tinggal ganti saja di kolomnya. Misalkan kita ubah pengirim, klik tombol ubah, kita klik lagi. Terus jika ingin menghapus semuanya, bisa dihapus, klik hapus, langsung terhapus semuanya. Dan kalau ingin membatalkan, bisa klik batal. Jadi datanya bersih semua, langsung hilang. Kolom di atas itu berfungsi untuk mencari data ya, untuk mencari data tertentu. Misalkan data dari sumbangan gitu, misalkan uang dari sumbangan itu ada di ID mana saja atau pada tanggal berapa gitu. Data uang keluar itu sendiri, ini di sini sama saja ya, mengisi datanya sendiri. Ada ID keuangan, terus ada tanggal, perihal, jumlah uang. Bedanya hanya dari penerima. Jadi untuk yang pengeluaran ini terdapat penerima, bukan pengirim. Jadi penerima uang itu siapa gitu.
Dan perihalnya juga misalkan untuk perihal sama bisa buat sumbangan atau acara-acara tertentu gitu ya. Jadi kita coba isi datanya. Ini masih sama kan perihal untuk jumlah kita ganti jumlahnya jadi 40.000, terus ubah terdapat jadi 40.000 dan total uang yang keluarnya juga berubah ya, hasilnya juga berubah. Jadi ini sama saja, cuman bedanya dari penerima dan pengirimnya saja. Batannya juga tetap sama ya, dan kolom yang di atas juga sama, gunanya masih sama, yang membedakan hanya penerima dengan pengirim. Sekian. Data inventaris fungsinya untuk mengelola data inventaris Sekre BEM Pasilkom. Nah, ID inventarisnya masukkan 6. Selanjutnya nama inventaris. Di sini untuk memasukkan data inventaris yang akan dimasukkan. Nah, nama inventarisnya printer. Untuk jumlah yang tersedia terdapat 2 printer. Status barangnya tersedia, tempatnya di Sekre BEM. Tempat di sini inventaris tersebut terdapatnya di mana gitu. Nah, tanggalnya memasukkan tanggal data pada saat masuknya inventaris barang tersebut. Selanjutnya, klik tombol simpan, maka data akan tersimpan pada tabel database yang tampil di sebelah kirinya. Nah, di situ sudah disimpan. Nah, sekarang kita mau merubah, misal spidol, jumlahnya diubah menjadi 9. Nah, selanjutnya klik tombol ubah, maka data akan terubah. Spidol jumlahnya menjadi 9, yang tadinya awalnya 11. Selanjutnya, kita mau menghapus data inventaris tertentu. Nah, klik tadi yang mau dihapus, lalu klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan misal mau ngedit atau mau menghapus tapi kita tidak jadi menghapus. Nah, lalu klik tombol batal, maka data tidak jadi untuk dieksekusi. Selanjutnya, untuk mencari data inventaris dengan klik nama inventarisnya. Nah, maka nama tersebut akan muncul. Yang terakhir, terdapat data surat. Data surat ini fungsinya untuk mengelola surat-surat yang berada di BEM Pasilkom. Nah, terdapat 2, yaitu surat keluar dan juga surat masuk. Yang pertama, surat keluar. Nah, untuk mengisi datanya terdapat nomor surat, perihal, tanggal, penerima, dan tujuan. Nomor surat untuk perihalnya dicatat juga di sini, contohnya perihal mengenai undangan, tanggal surat tersebut, tanggal pada saat pembuatan suratnya, lalu penerimanya siapa, lalu tujuannya surat itu ditujukan untuk kemana. Nah, perlu dicatat juga di situ. Nah, setelah itu klik tombol tambah untuk menyimpan data surat keluar tersebut. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita mau merubah. Di sini akan merubah nama penerima. Misal mau merubah menjadi nama Putra. Setelah itu klik tombol ubah. Nah, maka data akan terubah
nama penerimanya menjadi Putra. Selanjutnya kita mau menghapus, klik yang mau dihapus, lalu klik tombol hapus. Nah, data akan terhapus. Selanjutnya mau ngebatalin data tersebut. Nah, untuk mencari surat keluar, ada kolom di atas data base surat tersebut. Nah, klik nama surat keluarnya, misal undangan. Nah, surat keluar akan tampil mengenai perihal yang dicari. Selanjutnya surat masuk. Nah, di sini surat masuk sama seperti penyimpanan surat keluar, cuman bedanya di sini data mengenai penerima sama pengirim. Nah, kalau surat masuk terdapat data pengirim, soalnya kan emang kalau surat masuk pengirimnya dari siapa gitu. Dan juga bedanya terdapat di tujuan. Kalau surat masuk otomatis tujuannya ke BEM Fasilkom Unsika, jadi tidak perlu untuk menambahkan data surat tujuan. Nah, selanjutnya mengisi data pengirim surat masuk tersebut. Setelah mengisi data, lalu klik tombol tambah, maka data akan tersimpan. Setelah itu kita mau merubah data, misal mau merubah tanggalnya. Nah, setelah itu klik tombol ubah, maka data akan berhasil diubah. Setelah itu kita mau mengedit atau menghapus. Setelah itu kita mau menghapus. Nah, klik tombol hapus tadi, maka data akan berhasil terhapus. Tetapi kita mau ngedit dan hapus tapi tidak jadi gitu, maka klik tombol batal. Nah, batal di sini fungsinya untuk tidak jadi mau ubah atau mau menghapus. Nah, selanjutnya kita mau mencari surat masuk. Di sini misalnya undangan. Nah, maka akan tampil mengenai surat masuk yang perihal undangan.